Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan kembali pada sore hari ini kita akan mengikuti ibadah online kita Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar, Jemaat Jalan Kudus. Mari umat Tuhan kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita datang menyembah Tuhan, memuliakan Allah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian yang dikatakan Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat. Katakan ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari umat Tuhan
mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara diri. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Pengakuan kami Tuhan, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh tiada, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara. Sekali lagi katakan, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Shalom, selamat sore teman. Mari kita dengan sepenuh hati kita akan masuk di dalam ibadah hari Minggu ini secara online. Mari kita mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadah kami pada sore hari ini dari awal sampai berakhirnya, jadilah kiranya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan menyertai jemaat. Amin. Nas pembimbing kita pada sore hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat, berbunyi demikian: kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara sekalian dengan hati yang terbuka mengaku bersama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah dan berdosa baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Engkaulah yang mengampuni kami, melimpahi kami dengan damai sejahtera, memerdekakan kami dari dosa, serta terus membaharui hidup kami melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Berita pengampunan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kabar pengampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hukum Allah. Dengarkanlah hukum Allah, seperti tertulis dalam Keluaran 20 ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini: Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepadanya beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Puji Tuhan, tiba saat kita akan memuji Tuhan, kita akan agungkan Tuhan kita akan tinggikan Tuhan kita, Dia yang layak dipuji, dimuliakan sore hari ini. Haleluya. Mari Tuhan yang berada di rumah masing-masing kita, tinggikan Tuhan kita, Dia yang layak dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya umat-Mu memuji, mengagungkan kebesaran-Mu sore hari ini. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus, Tuhan curang lepas.
Kita tetap memuji Tuhan, kita tinggikan Tuhan, kita naik, ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus, api, oh api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus, sekali lagi katakan api, api Kristus sudah menyala, amin, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, sekali lagi. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Tepuk kita, apimu menyala dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Pemberitaan firman Tuhan. Mari umat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu membentuk kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Firman-Mu nyata bagi kehidupan kami. Mari kita naikkan pujian ini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah, jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu.
dalam pemberitaan firman Allah pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, sanjung muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa Engkau menyertai kami lagi sampai pada hari Minggu ini untuk kami beribadah secara online Jemaat Jalan Kudus ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu mendengarkan suara-Mu pada saat ini. Di tengah-tengah situasi dunia, masyarakat dan bangsa dan kehidupan kami selaku gereja, kami dengarkan suara-Mu Tuhan. Supaya Engkau kosongkan hati, pikiran, perasaan kami dari hal-hal yang tidak mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Lalu berfirmanlah kepada kami sekarang. Kami sesungguhnya sudah siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, satu kebahagiaan bagi kita selaku jemaat, ya dalam hal ini Jemaat Jalan Kudus, Gereja Okumene di Bugis dan di Makassar, bahwa kita masih bisa beribadah pada hari ini, hari Minggu yang pertama dalam bulan Juni ini, dan juga hari Minggu pertama sesudah Hari Raya Pentakosta. Haleluya. Sebab itu Tuhan gerakkan hati saya untuk menyiapkan khotbah kebenaran firman Allah pada hari ini, satu minggu sesudah pencurahan Roh Kudus, yaitu karya Roh Kudus. Mari jemaat kita sama-sama membaca dahulu kebenaran firman Allah yang akan menjadi dasar perenungan kita dengan judul khotbah pada hari ini, pada sore hari ini adalah karya Roh Kudus. Saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yehezkiel, kitab Nabi Yehezkiel pasal 36. Kita baca ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu 7. Rohku akan kuberikan diam di dalam batimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Berbahagialah orang jemaat yang membaca, mendengar, menggambingkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Dari dua ayat dalam Yehezkiel ini jemaatku, saya menarik satu kesimpulan, satu topik khotbah hari ini adalah karya Roh Kudus. Sesudah kita merayakan hari raya Pentakosta, hari raya pencurahan Roh Kudus, itu hari Minggu lalu. Satu minggu hari ini kita akan berbicara mengenai karya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu berperan, bagaimana Roh Kudus bekerja, bagaimana Roh Kudus berkarya dalam hati dan kehidupan jemaatnya, kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Semua gereja di dunia, semua umat Kristiani, semua anak-anak Tuhan, minggu-minggu ini dan minggu ke depan
adalah dinyatakan sebagai minggu pekabaran Injil. Minggu-minggu di mana anak Tuhan, mana gereja di seluruh dunia ini memberitakan kebenaran firman Allah. Itu sebabnya saya berikan judul pada hari ini, hari minggu pertama sesudah pencurahan Roh Kudus adalah karya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus berkarya dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai jemaat Jalan Kudus Saudara ini, bagaimana kita memahami, bagaimana kita menghayati, dan bagaimana kita melakukan dan merasakan itu dalam seluruh kehidupan kita ini. Bagaimana karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ada 3 hal saya coba simpulkan dari ayat-ayat tadi dan juga dari pembimbing kita. Pertama Yohanes 4 ayat 4 dengan beberapa nah pendukung yang saya akan sampaikan nanti. Saya mencoba jemaatku menyampaikan kepada jemaatku sore hari ini, kiranya Roh Kuduslah ini yang akan memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan dan pengurapan kepada jemaatku mengenai Roh Kudus ini, mengenai firman-Nya. Mari jemaat kita dengan penuh kerendah hati, dengan penuh perserahan diri kepada Tuhan, supaya Roh Kudus yang memberikan pengertian ini. Karya Roh Kudus yang pertama, jemaatku, karya Roh Kudus yang pertama, haleluya, menginsafkan manusia, menginsafkan gereja, menyadarkan gereja, menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya dosa-dosa kita, dosa gereja, dosa anak Tuhan, dosa umat Tuhan sudah dibebaskan, sudah dilepaskan, sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi masih tetap kita harus mengingat itu supaya kita tidak terjerat lagi dalam dosa itu. Itu artinya Tuhan itu mengingatkan kita. Dia mengingatkan kita, jemaatku. Mari kita baca ayat ini, Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku yaitu pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, tidak naik ke surga, penghibur Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, Yesus berkata, aku akan mengutus Roh, mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Roh Kudus itu, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Oh haleluya, luar biasa jemaat. Roh Kudus itu diutus oleh Bapa, oleh Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini melalui pencurahan Roh Kudus, dan sesudah itu maka kita akan mengalami bagaimana Roh Kudus bekerja, bagaimana Roh Kudus itu berkarya. Pertama-tama Dia menginsafkan dosa kita, menginsafkan kita akan kebenaran, dan juga akan penghakiman yang akan datang. Jadi jemaatku, kadang-kadang kita dalam hidup ini seperti kita tidak tahu, kita tidak sadar, kita tidak insaf bahwa kadang-kadang perbuatan kita, perlakuan hidup kita, sikap hidup kita adalah salah di depan Tuhan, adalah sudah masuk sebagai dosa di mata Tuhan, tetapi kita tidak insaf itu, kita tidak sadari itu, kita tidak mengerti. Seperti hal yang paling kecil saja, berdusta, kita nggak biasa itu saja. Tapi kalau Roh Kudus ada di kita, Dia insafkan kita kembali, Dia sadarkan kita bahwa itu dosa.
Itu banyak hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil saja, tetapi dalam kehidupan kita ini banyak kali kita berbuat dosa. Benci orang. Orang katakan biasa saja itu. Tapi jemaatku, Roh Kudus menginsafkan, menyadarkan saya dan jemaat. Kalau kita benci orang, kita dusta, tinggi hati, itu termasuk dalam cakupan dosa. Itulah Tuhan menyadarkan kita, menyadarkan, menginsafkan bahwa itu tidak benar. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih jika karya Roh Kudus yang pertama menyadarkan kami ini, menginsafkan kami ini dalam hari-hari ke depan, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kita. Kadang-kadang kita berbuat salah, kita berbuat yang tidak benar, kita berbuat yang dosa, tapi kita tidak menyadari itu. Maka Roh Kudus menyadarkan kita, maka Roh Kudus menginsafkan kita. Dia menginsafkan saya dan jemaatku, sehingga semakin hari semakin kita lepas dari hal-hal yang dosa ini, hal-hal yang bisa menimbulkan dosa. Yang kedua, karyanya Roh Kudus, jemaat. Setelah dia insafkan kita, sadarkan kita dosa kita, kebenaran-kebenaran yang kita tidak buat, maka karya Roh Kudus yang kedua adalah menjadikan kita ini lahir baru. Oh haleluya. Kita menjadi anak lahir baru. Kita dilahirkan kembali. Haleluya. Mari coba kita baca. Ya, kita baca lagi Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 6 jemaat. Ini beberapa ayat saya mau bacakan dulu. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dengan jemaat, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Apakah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, Nikodemus dan saya dan jemaatku, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Haleluya. Jadi karya Roh Kudus yang kedua adalah melahirkan kita kembali. Kita dijadikan lahir baru. Kita dijadikan anak-anak Tuhan lagi. Bahkan yang pertama, kedua Petrus dikatakan, sesungguhnya bahwa kita adalah memiliki kodrat ilahi, saudara-saudara jemaatku. Oh haleluya. Kodrat ilahi. Itulah karya Roh Kudus yang kedua, menjadikan kita ini anak-anak Tuhan, yang menjadikan kodrat kita bukan kodrat dunia, bukan kodrat dunia lagi, daging, tapi kodrat ilahi. Artinya dalam diri pribadi kita ini, dalam seluruh eksistensi kehidupan kita, ada titik-titik urapan Roh Kudus, ada titik-titik kebenaran firman Allah, ada titik-titik karya Roh Kudus. Roh Kudus, kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi lahir baru. Oh haleluya. Luar biasa jemaatku. Kita baca 2 Petrus 1 jemaatku, ayat 4. Dengan jalan itu
Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kontrak ilahi dan kalimat. Haleluya. Karena Roh Kudus itu ada pada diri kita, kita bisa mengambil bagian dalam kontrak ilahi dan hal-hal yang kudus dan hal yang Tuhan kehendaki. Kita bisa insaf akan dosa dan kebenaran itu, bahwa kita tidak melakukan kebenaran dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kalau kontrak ilahi itu ada pada diri kita, ada pada diri pendeta dan jemaatku ini, maka kita bisa mengingatkan diri pada hal-hal yang tidak benar. Kita bisa mengerti bahwa ini jalan yang salah. Oh haleluya. Kadang-kadang kita tidak mengerti jemaatku. Kita bersikap, kita bertindak, kita berbuat hal-hal yang sebenarnya sudah dosa, tapi kita anggap itu sudah biasa saja. Kita anggap sepele. Maka mari jemaatku mengimani dan mengaminkan karya Roh Kudus yang kedua kepada jemaatku, kepada kita semuanya anak-anak Tuhan di hari ke depan ini, ialah bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah dilahirkan kembali, kita adalah lahir baru kembali, dan kita memiliki kontrak ilahi, bukan kontrak duniawi, bukan kontrak kedagingan lagi dalam diri kita, saudara. Memang kita masih punya daging ini, tapi kontrak ilahi yang berkuasa. Itulah karya Roh Kudus yang sangat luar biasa, yang kadang-kadang kita tidak sadari jemaatku. Maka pada hari Minggu pertama bulan Juni, dari minggu pertama sampai hari Pentekosta pencurahan Roh Kudus, maka kami, mari jemaatku, kita mengimani bahwa kita ini adalah memiliki kontrak ilahi, dan kita bisa mengerti dosa yang kita buat, menginsafkan kita dan menjadikan kita anak-anak Tuhan lahir baru, memiliki kontrak ilahi. Oh haleluya, luar biasa jemaatku. Jadi ini ada sudah dua karya, lagi dua jemaat. Oh haleluya. Karya Roh Kudus yang ketiga. Roh Kudus itu jemaat di hati kita dan hidup kita, selalu mau berbuat yang baik, selalu mengkuduskan kita, selalu mengkuduskan kehidupan kita. Dia selalu menyucikan hidup kita, memberikan pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang jernih, pikiran yang kudus, kehidupan yang kudus. Hati kita selalu mau buat yang baik, jemaat. Itu karyanya Roh Kudus yang ketiga. Oh haleluya. Karya yang ketiga di jemaatku sangat-sangat luar biasa, dan ini ayat-ayat sangat disenangi gereja-gereja, ya termasuk kita Jemaat Jalan Kudus, saudara. Saya maafkan, saya bacakan semua ayat ini ya. Mungkin saya tidak uraikan lagi terperinci, tapi jemaatku sudah pasti mengerti ayat-ayat ini. Hidup baru, hidup yang dikehendaki oleh Tuhan atau Roh Kudus, hidup yang adalah memiliki kuasa Roh Kudus, memiliki kontrak ilahi. Haleluya. Galatia 5. Dengarkan jemaatku, saya tidak uraikan lagi ya. Hidup menurut daging atau roh, memang Tuhan katakan ada dua saja. Hidup menurut roh atau daging. Kalau tidak menurut roh, ya daging itu. Ya. Ayat 6. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Bertentangan. Keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan, bermusuhan, saudara. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, hai jemaatku dengarkan, akan tetapi kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus itu, maka kamu
tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging ialah nyata, sudah telah nyata, yaitu, coba dengarku, perbuatan daging yang bertentangan dengan roh tadi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya jemaatku kasih tahu dong, penyembahan berhala, ya sihir, ya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percintaan, pemecah, ya banyak pemecah belah dicoba, ya, di sini roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta bola dan sebagainya. Terhadap semuanya nih, dengan tajamku, terhadap semuanya nih yang saya sebutkan tadi, kuperingatkan kamu, cuma peringatkan, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tadi itu, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terlalu bodoh kita, saudara. Kita mau dapat tempat di kerajaan Allah, tapi masih kita mau lakukan tadi hal-hal yang dikatakan itu bertentangan toh. Tetapi ya jemaah, dengarkan ya Pak. Dan ini karya Roh Kudus dalam pada diri saudara. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita bisa menguasai diri saudara. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Luar biasa jemaatku. Karena inilah buah-buah Roh Kudus, karya Roh Kudus, meningkatkan, menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, kekurangan kita, kesalahan kita. Dan kita menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, kita sudah dilahirkan kembali. Dan dalam buah-buah dalam hidup kita adalah memiliki kodrat ilahi. Dan yang terakhir jemaat, oh haleluya, saya tutup ini dengan anak pembimbing kita jemaat. Ini ayat yang saya selalu kemukakan dalam hal tertentu kena. Ini ayat sangat menolong kita jemaat untuk berperang, melawan kegelapan, melawan roh-roh jahat, melawan corona sekarang. Tidak ada kekuatan lain, tapi ini hari semua dokter-dokter seluruh dunia, semua hal-hal sebelum kita belum bisa menyatakan apa obatnya dan bagaimana mengakhiri. Tidak ada. Tapi saya percaya jemaat yang bisa mengalahkan corona, yang bisa mengakhiri dalam dunia ini dan gereja dan anak Tuhan hanya dua. Kenapa? Pertama, Yohanes 4 ayat 4 tadi, nah pembimbing kita mengatakan kita dapat mengalahkan roh dunia, kita mengalahkan roh jahat, kita mengalahkan guna-guna, mengalahkan macam-macam, mata-mata, sihir, doki-doki bentuk apapun, kegelapan bentuk apapun, korban bentuk apapun, kita hanya bisa mengalahkan dia karena roh yang ada pada diri kita ini adalah lebih besar, katakan lebih berkuasa, dari roh apa? Roh dunia, roh corona kecil, roh corona. Tapi itu yang menggambarkan dunia. Mari kita kembali kepada pencurahan Roh Kudus. Yaitu karya Roh Kudus yang keempat yang saya kemukakan pada sore hari ini, ialah bahwa roh yang ada pada kita lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa dari segala galanya, dari segala roh jahat, kuat kegelapan, termasuk corona, penderitaan. Ya, begitu banyak orang yang sekarang kehidupan ekonominya luar biasa jemaat. Tapi percaya, hanya kita bisa mengalahkan itu dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Imani dan aminkan bahwa Roh Kudus yang ada pada diri Anda, yang ada pada diri jemaatku setiap pribadi, yang ada di gereja itu lebih besar, lebih berkuasa dari roh-roh di dunia. Sebutkan saya, termasuk roh
corona. Haleluya. Segala puji sembah hormat kemuliaan bagimu Bapa, karena kami merasakan karya Roh Kudus dalam hati kami, dalam hidup jemaat Jalan Kudus, dalam bagi anak-anak Tuhan. Haleluya. Kiranya Roh Kudus bekerja terus dalam hati kami, dalam hati jemaat gereja Tuhan hari-hari ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya jemaatku, kita sangat bersyukur bahwa pemberitaan firman Allah sudah berlangsung dengan baik dalam urapan Roh Kudus. Saya terpercaya dengan kuasa dan urapan Roh Kudus, maka firman tadi sudah termeteraikan dalam hati dan kehidupan jemaat. Mari jemaat kita dengan penuh percayaan diri kepada Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya saya bacakan dulu ada beberapa pokok doa jemaat yang mungkin nanti waktu saya berdoa tidak saya sebutkan lagi, tapi bagi jemaatku yang ada hari atau keluarganya atau siapa saja di rumah sekarang bagi-bagi, ya aminkan itu doa-doa ini. Jadi hanya saya sebutkan satu doa, tapi itu untuk mewakili semua anak-anak jemaat ya. Kita berdoa untuk anak Moses, Jesse, ya tentu anak-anak lain jemaat yang saya sebutkan, ya. Yang sementara atau sudah mengikuti ujian online kenaikan kelas, serta anak-anak kami di mana saja berada di jemaat-jemaat. Yang kedua anak Arya dan Lilo, jadi yang mewakili semua anak-anakku dan anak-anak lain yang telah mengikuti ujian penamatan dan akan melanjutkan dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan membukakan jalan ya bagi anak-anak kita. Juga jemaat saya akan berdoa untuk keluarga jemaat Jalan Kudus yang mungkin ada mengalami beban hidup pergumulan yang sangat berat atau sakit penyakit atau kelemahan bentuk apapun, kadang ekonomi yang sangat-sangat suram sekarang. Juga kita akan doakan tim kerja pengadaan tempat ibadahnya. Ini terus kita berdoa supaya Tuhan berkemuliaan gereja Jalan Kudus ini memberikan tempat ibadah yang permanen, tempat ibadah yang tetap. Dan yang berikut jemaat secara khusus anak daripada Ibu Rita itu akan masuk di dalam fakultas akan melamar. Ya, saya rasa ini mungkin juga anak-anak jemaat lain yang saya tidak temukan namanya jemaat. Dan juga hari ini hari Minggu pertama, ya kebiasaan jemaat ini adalah khusus mendoakan anak-anak sekolah minggu. Namun sekarang selama corona ini sudah kita tidak ada lagi anak-anak sekolah minggu, tidak belajar lagi. Ya, tapi saya rasa anak-anak di rumah masing-masing orang tua mendidik anak-anaknya. Tapi kita doakan, saya akan doakan juga dan jemaatku yang berulang tahun juga dalam minggu ini dan juga bulan Juli ini, ya, yang saya tidak sebutkan namanya. Saat ini semuanya pokok-pokok yang harus kita doakan, pokok-pokok doa yang kita harus naikkan. Ya, nah kalau ada hal-hal penting di antara jemaat-jemaatku di rumah yang saya tidak sebutkan dalam doa ini, mari jemaatku aminkan itu, aminkan dalam ibadah online dan doa ini Tuhan akan dengarkan kita. Haleluya. Mari jemaat, nampun secara online. Saya dan seluruh jemaatku yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan mungkin juga nanti ada doa khusus kesembuhan. Kalau memang Tuhan tuntun hambanya ini akan masuk dalam doa kesembuhan. Haleluya. Bapa di surga,
Bapa yang kami sembah, kami sanjung muliakan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Bapa telah menyertai kami dalam pemberitaan firman, pemberitaan kebenaran firman-Mu hari ini, sore ini. Dari awal sampai berakhirnya telah berlangsung di bawah pengharapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, meteraikanlah ya Roh Kudus, karya Roh Kudus, karya-Mu yang kami sampaikan tadi kepada jemaat-jemaat yang mendengarkan, yang mengikuti doa dan mengikuti firman, pemberitaan firman pada sore hari. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan, sehingga kami mampu melaksanakan, mewujud nyatakan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hidup kami sudah dan akan datang ini di hari-hari ke depan perjalanan hidup jemaat-Mu, seluruh anak-anak Tuhan di seluruh permukaan bumi ini. Roh Kudus terus berkarya. Haleluya. Kami bersyukur bahwa jemaat Jalan Kudus ini selama corona ini tidak ada satu ibadah rutin minggu hari raya yang kami tidak lakukan secara online. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Bapak di surga. Hari ini juga kami sangat bersyukur. Hari pertama dalam minggu pertama dalam bulan Juni dan minggu pertama sesudah pencurahan Roh Kudus, kami dapat beribadah secara online pada sore hari. Terima kasih, berkati semua jemaat-Mu dan simpatisan yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, dan juga yang mengikuti secara khusus doa pada saat ini. Pertama-tama kami berdoa untuk anak-anak jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dan juga dalam bulan Juni. Tuhan memberkati mereka Tuhan, urapi mereka, sadarkan mereka bahwa bertambah usianya 1 detik, 1 jam, 1 hari, dan 1 tahun adalah semata-mata karya Roh Kudus, adalah perbuatan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Sebab itu kami bersyukuri bersama-sama sebagai jemaat yang berulang tahun hari ini, minggu ini, dan bulan ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan. Oh, melalui hamba kami Moses, Yeti, dan juga anak-anak jemaat yang lain yang sudah sementara atau sudah mengikuti ujian-ujian mulai kenaikan kelas. Oh, Tuhan berkati mereka. Segala puji sembah hormat kemudian bagi Tuhan, dan kami percaya mereka ini akan melanjutkan pelajarannya di tingkat-tingkat seterusnya. Tuhan berkati mereka semuanya, juga anak Arya, Elo, dan juga anak-anak kami yang lain yang juga sudah mengikuti ujian akhir, penyelesaian penamatan, dan akan mendaftar masuk dalam tingkatan-tingkatan seterusnya. Tuhan berkati, berikan jalan. Karena begitu banyak kesulitan sekarang untuk mendaftar di sekolah-sekolah Tuhan, tapi kami percaya dengan karya Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus, maka setiap anak-anak jemaat dapat mengalami kemudahan dan berkat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kalau jemaat pribadi, dapat pribadi dimanapun mereka berada, yang mengalami kesusahan, kesulitan ekonomi, penderitaan, sakit, penyakit, dan sebagainya, Tuhan menjamah mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk tim kerja pengadaan tempat ibadah. Oh haleluya, berkati mereka bertiga Tuhan, berikan perhatian, sungguh buah kuasa Roh Kudus, pengurapan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan pembicaraan dengan hamba-Mu Bapak Tuhan yang telah memberikan tempat ini sekarang ini untuk kami beribadah secara online, latihan dan beragama. Biar kiranya Roh Kudus yang bekerja terus, sehingga pada waktunya ada kesepakatan
Jemaat Jalan Kudus melalui tim kerjanya dengan hamba-Mu Bapak Kores, buka hati kami semuanya sehingga dapat menemukan titik kesepakatan yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Roh Kudus bekerja secara jaya dalam kehidupan jemaat-Mu hari-hari ke depan. Memasuki hari-hari penginjilan, memasuki hari-hari dan minggu-minggu dan bulan-bulan penginjilan. Pemberitaan kebenaran firman Allah oleh kasih karunia-Mu, oleh kuasa Roh Kudus dan karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba sangat merasa terpanggil pada saat ini berdasarkan kasih karunia Kau berikan pada hamba-Mu, mau berdoa khusus untuk kesembuhan. Hai jemaatku, simpatisan dimanapun kamu berada, yang mengikuti doa pada sore hari ini, hamba Allah yang akan berdoa kesembuhan ilahi berdasarkan kebenaran firman Allah yang Tuhan telah berikan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, termasuk hamba pendeta ini. Dalam Matius 10:8, Engkau bersabda, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, lahirkan orang kusta, dan usirlah setan-setan. Hamba berdiri di atas kebenaran firman ini. Maka di dalam nama Yesus, hai saudaraku jemaat simpatisan siapapun yang mengalami kelemahan sakit penyakit bentuk apapun, aku perintahkan sembuh. Engkau sembuh sekarang. Hai penyakit apapun, aku perintahkan keluar. Aku perintahkan sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dan bagian keempat firman tadi Matius 10:8, aku bersabda pada kamu sekarang, usirlah setan. Hai setan, hai roh jahat, hai kuasa kegelapan, roh intimidasi, roh corona, aku usir keluar, aku sembuhkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus, hanya oleh darah anak domba Allah. Wahyu 12 ayat 11. Kami dapat mengenalkan hamba Tuhan ini yang berdoa dapat mengalahkan penyakit, kegelapan, roh jahat, roh corona hanya oleh darah anak domba Allah, dari darah perjanjian, darah Kalvari. Dalam iman kami memiliki darah Yesus itu. Oh, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus mengalahkan semua penyakit, semua kelemahan, semua pergumulan, semua beban hidup, corona. Kami kalahkan oleh darah anak domba. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana ada pada saat ini, dan kami ada di dalam kekuatan dan kesehatan, dan semua sakit penyakit terlepas oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih. Akhirnya hamba lagi berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu memasuki hari-hari ke depan. Berkati kami semua, urapi kami, Roh Kudus mengurapi, menuntun perjalanan hidup jemaat-Mu memasuki hari-hari ke depan di dalam karya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu, jemaat saya udah bangkit berdiri. 3, 2, 1. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban syukur kita. Untuk itu, biarlah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan kita, mari kita sama-sama angkat pujian ini dengan sukacita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi korban syukur kita. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita akan memberi persembahan kita. Kita percaya apa yang kita beri ini adalah berkat Tuhan yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Dan untuk memberkati kehidupan kita melalui pelayanan pekerjaan Tuhan, dan kita percaya berkat-berkat itu berlimpah dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan berkat berlimpah dalam kehidupan Tuhan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan kita. Ya Bapa, kepadamu-lah kami membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkaulah yang terus memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sesama kami.
yang membutuhkan pertolongan, agar namamu dipermuliakan di muka bumi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saat kita akan mengakhiri ibadah online kita pada sore hari ini. Mari umat Tuhan, sekali kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Kita percaya melalui ibadah ini kita mengalami kelepasan, kita mengalami kepenuhan di dalam kuasa Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Peganglah tangan kami Tuhan, peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari umat Tuhan naikkan pujian ini, katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
saudaraku, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Allah dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Allah. Tuhan kiranya memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan kiranya menerangi kamu dengan wajahnya dan mengasihani kamu. Tuhan kiranya mengangkat dan memperadakan wajahnya ke atas kamu dan mengerunai kamu damai sejahtera di dalam berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Gembala Jemaat Bapak Pendeta Desa Dali Budumani yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, juga kepada majelis dan tim altar yang telah mengambil bagian pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita sekalian. Pengumuman, minggu depan adalah minggu persepuluhan, diakonia beras dan pembayaran iuran. Kami ingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap setia dan disiplin dalam mengumpulkan kolekte, persembahan syukur, iuran demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah jemaat Jalan Kudus. Yang berikut, minggu depan ibadah kita tetap secara online seperti biasa. Kiranya jemaat maklum adanya dan juga selalu mendukung dalam doa, khususnya dalam rencana pembelian gedung gereja untuk dapat kita pakai bersama ke depannya. Kami juga menghimbau agar jemaat selalu mengikuti instruksi dari pemerintah untuk rajin mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan tetap terapkan gaya hidup sehat di setiap aktivitas kita. Dan Yesus memberkati. Shalom. Ya, teman-teman, kita sangat bersyukur oleh karena ibadah kita sudah selesai dengan baik. Kita percaya pengurapan Tuhan berlaku dalam seluruh kehidupan jemaat di hari-hari ke depan. Saya selaku gembala memberikan nasihat lagi kepada jemaatku, marilah menjalani hari-hari ke depan dengan penuh pengurapan Tuhan dan aminkan dan laksanakan kebenaran firman Allah tadi, yaitu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari coba dengan hari-hari ke depan ini kita juga mentaati seluruh peraturan pemerintah dan sekitar kita, dan kita tetap beribadah secara online sampai pada waktunya kita selaku jemaat Jalan Kudus ini bergereja secara resmi di ruangan gereja. Saya gembala dan ibu gembala dan seluruh tim altar ini mengucapkan